kita mau beribadah, kita mau menyiapkan hati kita untuk kita boleh kembali datang, memuji dan melakukan nama Tuhan. Oke, sebelum kita beribadah, Kak Sofi ajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu. Kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas setiap anugerah yang sudah Engkau berikan, setiap penyertaan yang sudah Engkau berikan juga pada kami ya Tuhan. Tolong Tuhan pimpin ibadah ini, tolong Tuhan hadir dalam setiap kami yang mengikuti ibadah ini. Dan kami juga tidak lupa berdoa bagi teman-teman kami yang mungkin pada saat ini masih belum bisa beribadah. Tolong Tuhan sertai, tolong Tuhan pimpin ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, adik-adik ada sukacita kan? Pasti ada dong dan harus ada. Oke? Adik-adik, hari ini hari apa ya? Hari Minggu. Ya, biasanya kalau hari Minggu ini ngapain? Bangun tidur, nonton TV, makan, tidur lagi. Gitu? Enggak dong, kita pasti beribadah. Oke, karena sekarang ini hari Minggu, Kak Sofi mau ajak adik-adik menyanyikan lagu Kawanku Ini Hari Minggu. Mungkin ada teman-teman kita atau kawan-kawan kita yang lupa kalau sekarang ini hari Minggu kita harus beribadah. Yuk Kak Mati. Dari situ pasti ada dan hadir di rumah kalian. Kak Sofi ajar sekarang ada kita nyanyi lagu Yesus di dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Bahasa Inggris sama. Di rumah kita semua dan kita pasti senang, kita pasti bersukacita. Oke. Apakah di hati adik-adik ada sukacita? Ada nggak di hati adik-adik sukacita? Ada kan pastinya, iya. Karena kita kan memuji dan melakukan nama Tuhan, kita pasti harus bersukacita. Dan di hati kita ada sukacita. Sekarang Kak Sofi adik-adik, Kak Sofi ajak adik-adik untuk bernyanyi adalah sukacita di hatiku. Yuk Kak Sofi. Dengan penuh sukacita ya kita menyanyikannya kan. Di hati adik-adik pasti ada sukacita. Oke? Adalah sukacita di hatiku. Di mana di hatiku? Di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan
Ya, kita terus doakan ya biar di Indonesia ini COVID-19 atau virus corona itu cepat berlalu, biar kita bisa berkumpul kembali di gereja kita tercinta. Oke? Sekarang kita mau menyiapkan hati kita untuk kita boleh mendengarkan cerita yang disampaikan oleh Kak Surida. Oke, sebelum kita mendengarkan cerita, Kak Sofi ajak adik-adik untuk bernyanyi sebuah pujian firman Tuhan ku dengar. Kita mau mendengarkan firman Tuhan dan kita mau bertumbuh, kita mau berbuah lebat. Oke? Moses, I give to you the way to live. I give to you my 10 commandments. Remember them. Teach them. Teach them for the rest of time. I am the Lord your God. You shall have no other gods before me. You shall not worship false gods. You shall never take my name in vain. You shall keep the Sabbath day holy. Honor your father and your mother. You shall not murder. You shall not commit adultery. You shall not steal. You shall not lie. You shall never want what belongs to others. Thank you, God. Thank you. Halo, selamat pagi adik-adik. Nah, bersyukur sekali ya hari ini kita boleh diberikan kekuatan oleh Tuhan, kita tetap sehat, dan hari ini kita boleh sama-sama memuji Tuhan, sama-sama bersuka cita untuk memuji Tuhan. Nah, pada kesempatan ini Tuhan memberikan ke kita kesempatan untuk
sama-sama belajar tentang firman Tuhan. Nah, sebelum kita belajar tentang firman Tuhan, kakak ajak semua adik-adik untuk berdoa. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada hari ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk boleh bersama-sama memuji Tuhan, bersama-sama bersuka cita. Dan pada kesempatan ini Tuhan, kami bersyukur kami boleh memiliki kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan menolong setiap kami, walaupun kami boleh beribadah di rumah masing-masing, tapi kami percaya Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Kami menyerahkan waktu ini dalam tangan-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah adik-adik, kakak mau tanya dulu, sebelum kakak mau cerita, kakak mau tanya dulu, siapa yang masih ingat cerita minggu lalu? Ayo, siapa yang masih ingat? Kakak yakin adik-adik masih ingat kan? Masih baca-baca Alkitabnya di rumah. Ya, nah 2 minggu lalu Ibu Nelly cerita tentang apa? Kalau adik-adik masih ingat? Pintar. Yaitu Ibu Nelly cerita tentang hukum ke-1 dan hukum kedua. Apa bunyinya? Kita baca ya. Ayo, siapa yang tahu? Ya, yaitu hukum pertama adalah jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum yang kedua yaitu jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Nah, adik-adik sangat pintar. Adik-adik masih tetap mengingat firman Tuhan. Nah, minggu kemarin siapa yang cerita itu? 1 minggu yang lalu ini, yaitu Kak Nova. Kak Nova cerita tentang apa minggu lalu? Ya, adik-adik pintar. Yaitu Kak Nova cerita tentang hukum ketiga, yaitu jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Adik-adik sangat pintar. Pada hari ini kita akan sama-sama membahas hukum keempat. Nah, kakak ajak adik-adik untuk membuka Alkitabnya dari Keluaran pasal 20 ayat 8 sampai ayat ke-11. Kita akan baca bersama-sama. Ayat 8. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ayat 9. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Ayat 11. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Nah adik-adik, pada hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang hukum yang keempat, yaitu ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hukum yang keempat ini adalah salah satu dari 10 perintah Allah. Kita sudah belajar ya hukum ke-1, kedua, ketiga, hari ini keempat. Dan minggu-minggu yang akan datang kita akan belajar terus-menerus hukum ke-5 sampai hukum ke-10. Dan hukum yang keempat ini adalah salah satu dari 10 perintah Allah. Nah, adik-adik, apa itu hari Sabat? Siapa yang tahu? Ayo. Apa itu hari Sabat? Nah, kakak mau menjelaskan ya, apa itu hari Sabat? Hari Sabat adalah hari di mana umat Kristen berhenti dari semua pekerjaannya
dan memfokuskan hari itu hanya untuk bersekutu dengan Tuhan dan memuliakan Tuhan. Hari Sabat itu hari apa? Yaitu hari di mana umat Kristen akan beribadah kepada Tuhan, yaitu hari Minggu. Nah, Tuhan mengingatkan kita bahwa kita harus tetap mengingat hari Sabat Tuhan, dan kita harus menguduskan hari Sabat Tuhan. Adik-adik, Allah memberikan 10 perintahnya kepada bangsa Israel di Gunung Sinai pada saat itu. Allah memerintah mereka supaya bangsa Israel mengingat dan menjaga dan mengingat terus-menerus hari Sabatnya Tuhan. Apa kata Tuhan kepada mereka? Tuhan Yesus sudah membiarkan mereka selama 6 hari untuk bekerja. Mereka mencari nafkah mereka melakukan segala pekerjaan mereka. Apa yang mereka lakukan boleh mereka lakukan. Tetapi Tuhan mengatakan kepada bangsa Israel di Gunung Sinai supaya di hari Sabatnya Tuhan itu, hari ke-7, mereka harus menguduskan hari ke-7 itu, yaitu mereka harus memfokuskan untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Karena kenapa adik-adik? Tuhan Yesus sudah menolong mereka selama 6 hari. Mulai dari hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, dan hari Sabtu. Tuhan Yesus membiarkan umatnya untuk bekerja. Tetapi Tuhan mengatakan pada hari ke-7 engkau harus mengingat bahwa itu adalah hari Sabatnya Tuhan. Apa yang dilakukan adik-adik? Yaitu beribadah kepada Tuhan. Menguduskan hari Sabat berarti memfokuskan hati kita untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk datang beribadah, pergi ke gereja untuk beribadah kepada Tuhan. Lalu adik-adik bertanya nih, lah Kak, kan kita nggak bisa pergi ke gereja karena ini kan masih masa-masa COVID-19. Kita nggak boleh pergi rame-rame ke gereja. Gimana dong Kak? Nah, kita itu ibadah di rumah, itu juga kalau kita ibadahnya dengan sungguh-sungguh, Tuhan Yesus juga udah senang. Tuhan Yesus juga hadir di rumah kita. Dan Tuhan Yesus hadir dimanapun kita berada, asal kita benar-benar sungguh-sungguh untuk memuliakan Allah, memuliakan Tuhan Yesus, memfokuskan hati kita untuk memuji Tuhan. Nah adik-adik, di ayatnya yang ke-9 kakak baca ya, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan pekerjaan. Nah, Tuhan Yesus sudah mengatakan begitu, 6 hari, dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sampai hari Sabtu kita melakukan segala pekerjaan kita. Orang tua kita mencari nafkah untuk kita. Nah, kita juga sebagai anak-anak membantu orang tua kita. Dalam 6 hari itu kita sekolah dan melakukan berbagai pekerjaan kita. Tetapi Tuhan mengatakan hari ke-7, maka kamu harus mengingat bahwa hari ke-7 itu adalah hari Sabatnya Tuhan, hari Sabat Tuhan, yaitu kita harus pergi beribadah kepada Tuhan. Ayat ke-10, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Jadi
Tuhan Yesus itu mengajarkan semua kita, seisi rumah kita, papa mama kita, kakak kita, adik kita, dan semua orang yang ada di rumah kita. Tuhan menginginkan supaya pada hari ketujuh itu kita memfokuskan hari itu untuk beribadah kepada Tuhan, untuk memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, dalam bagian yang pertama ini, dalam ayat yang ke-8, kita mendapatkan satu kata, yaitu ingatlah. Kalau Tuhan mengatakan ingatlah, berarti tidak boleh dilupakan adik-adik, harus tetap diingat, harus tetap diingat-ingat, tidak boleh dilupakan. Itu yang diinginkan Tuhan. Kalau Tuhan mengatakan ingatlah, berarti sebelumnya Tuhan sudah pernah mengatakannya, yaitu kepada bangsa Israel pada zaman dahulu. Nah, kita juga zaman sekarang, Tuhan mengatakan kepada kita, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabatnya Tuhan. Karena kita sudah melakukan berbagai pekerjaan kita dalam 6 hari. Di hari ketujuh itu Tuhan menginginkan kita supaya kita memfokuskan hati kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Jadi adik-adik tidak boleh lupa ya, kalau hari ketujuh yaitu hari Minggu, kita harus mengingat bahwa hari itu adalah hari di mana kita harus bersekutu dengan Tuhan. Hari itu adalah hari di mana kita harus beribadah kepada Tuhan. Adik-adik harus ajak papa mamanya, ajak kakak adiknya, ayo kita beribadah kepada Tuhan. Ini loh hari Sabatnya Tuhan, ini loh hari untuk Tuhan. Kita harus fokuskan hari ini yaitu untuk memuji Tuhan. Jadi adik-adik tidak boleh lupa ya, harus ingat terus menerus, yaitu hukum yang keempat ini, yaitu ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Adik-adik tidak boleh melupakannya. Tuhan mengajarkan kita supaya kita harus terus mengingat dan menguduskan hari Sabat Tuhan. Apa itu menguduskan, Kak? Menguduskan itu berarti benar-benar kita khususkan hari itu hanya untuk Tuhan. Kita khususkan hari itu hanya untuk memuji Tuhan. Besoknya lagi kan kita mulai bekerja lagi, melakukan pekerjaan kita, orang tua kita mencari nafkah untuk kita juga membantu-bantu orang tua kita. Nah, pada hari ketujuh, Tuhan Yesus mengingatkan kita supaya kita harus terus-menerus mengingat bahwa hari ketujuh adalah hari di mana kita harus beribadah kepada Tuhan. Jadi adik-adik tidak boleh lupa ya, harus mengingat titah Tuhan yang keempat ini, perintah Tuhan yang keempat ini, yaitu ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Jadi adik-adik harus mengingat dan mengingat terus, tidak boleh dilupakan. Nah, adik-adik, kakak yakin dan percaya walaupun adik-adik sekarang beribadah di rumah, tapi Tuhan ada di rumah adik-adik semua, karena adik-adik sungguh-sungguh untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan ada di sekitar adik-adik. Tuhan mendengarkan doa adik-adik karena adik-adik bersekutu dengan Tuhan. Adik-adik tidak boleh lupa, harus terus-menerus mengingat bahwa kita itu membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi kita harus memberikan waktu kita untuk memuji Tuhan. Oke, jadi sebelum kakak menutup cerita pagi hari ini, nah kakak mengingatkan adik-adik bahwa ada ayat hafalannya, yaitu di Keluaran 20 ayat yang ke-8 ini. Adik-adik harus mengingat, adik-adik harus menghafalnya di rumah, yaitu ayat 8. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Adik-adik harus menghafalnya, adik-adik harus mengingatnya terus-menerus. Dan semoga
firman Tuhan, cerita yang boleh kakak sampaikan pada pagi hari ini boleh memberkati adik-adik semua. Oke, kakak akan menutup cerita kakak, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan mengingatkan kami di hukum Taurat yang keempat ini, supaya kami terus-menerus mengingat dan menguduskan hari Sabat. Kami percaya Tuhan telah memberikan kami banyak waktu untuk bekerja, tapi hari ketujuh Tuhan mengharapkan kami supaya kami memfokuskan hari itu hanya untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati adik-adik yang sudah mendengar firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan terus mengingatkan mereka, berkati juga orang tua mereka supaya mereka juga tetap mendorong anak-anaknya untuk tetap bersekutu dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini yang menjadi doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, sudah mendengarkan cerita dari Kak Surida kan? Ceritanya diingat, jangan dibuang, jangan didengarkan lalu dibuang, tapi selalu diingat dan dilakukan. Oke, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan, kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita, sambil kita menyanyikan lagu persembahan kami. Terima kasih Tuhan, Kau sudah menyertai kami, memimpin kami selama ibadah pada hari ini, dan kami juga sudah memberikan yang terbaik ya Tuhan untuk Engkau. Biarlah persembahan ini Engkau berkati dan Engkau sukses. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami sebentar lagi juga mau melanjutkan aktivitas kami selanjutnya. Tuhan pimpin dan sertai juga kami selalu ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Oke. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti ibadah pada hari ini, pada pagi ini. Ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Hukum Taurat yang pertama adalah jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang kedua, janganlah membuat bagimu
patung menyerupai apapun. Yang ketiga adalah jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Hukum Taurat pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan.